나는 1300년 전 사람인데. 선비님, 어디 가셨어요? 실기다. 음란한 자가 아니다. 무슨 소리입니까? 이것들이 네가 쓴 글이래. 백년 한을 무시하면서 책을 낼 생각은 없어. 학간지다, 학간지. 응? Halo kawan tentang film, selamat datang di channel tentang film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Hotel de Luna. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-15, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang sebuah hotel yang semua tamunya adalah hantu. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Bagaimana keseruan ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat di atap bar. Nona Jang menanyakan kepada Chang Sung bagaimana dirinya bertemu dengan Chang Sung. Padahal Nona Jang adalah manusia 1300 tahun. Chang Sung menjelaskan dengan mengibaratkan bintang nebula Orion yang melewati bumi 1300 tahun sekali. 저 이미 늦었어. 1300명 건너와서 보는 별. 하나요. Bucoy mengabarkan kepada Nona Jang dan juga Chang Sung jika Pak Kim meninggalkan bar sendirian, dan Pak Kim terlihat gelisah saat bercengkrama dengan para penulis waktu itu. Kemudian Nona Jang dan Chang Sung menginterogasi tamu hotel, dan tamu itu menjelaskan jika dirinya sebelum tiada sedang menulis tentang cendekiawan Kim Si-ik dan belum sempat diterbitkan. Kemudian bilang jika novel itu akan diterbitkan sebagai karya anumertanya. Saat itu Nona Jang marah dan menanyakan tentang orang yang menerbitkannya dan yang sudah membacanya. Tamu itu menjawab hanya ada satu orang, yaitu kepala redaksinya. Saat itu Chang Sung dan Nona Jang berada di rumah Chang Sung bersama dengan Pak Kim. 누명이면 해명을 해. 어떤 일이 있었는지 신동 소리를 들었네. 이부터는 고향을 떠나 한양의 틈틈이 유일한 낙은 집안 다툼에 조용할 날 Ternyata Chang Sung telah mendapatkan skrip tentang novel itu dan memberikan kepada Pak Kim. 한 그런 얘기가 아니었네. 저기 김선 그걸 다 지웠다고? 지금은 작자 내 인생 최고의 절정의 순간에 김식의 장원급제는 무효다. 학문을 하는 선비가 이런 Pak Kim pun menjelaskan mengapa dirinya disebut cendekiawan cabul, padahal itu semua karena para cendekiawan lain iri kepadanya. 김식은 들의 상소로 나의 장원 급제는 취소. 고향의 아버님 볼 면목도 없었네. 그렇게 Saat itu Chang Sung dan Nona Jang bertemu dengan tamu itu lagi, dan tamu itu akan menghancurkan novel tersebut. Tetapi Nona Jang bilang jika ceritanya sangat menarik, namun harus diubah supaya dapat lebih menarik lagi. Kemudian Chang Sung dan Nona Jang menjelaskan dan menerangkan pada tamu itu untuk cerita sebenarnya. Hal ini pun disetujui oleh tamu itu. Saat tamu itu akan menulis lagi, ternyata dirinya pingsan. Kemudian Chang Sung menyarankan untuk bekerja sama dengan penulis lain yang sangat bekerja keras namun tidak bisa saat dirinya masih hidup. Kemudian Chang Sung dan Bucoy melobi penulis novel itu untuk bekerja sama. Saat di ruangan Chang Sung, Pak Kim dan juga dua tamu sedang bekerja sama untuk menyelesaikan novel yang bagus dan menarik. Saat sudah selesai, tamu itu menghubungi kepala penerbit melalui panggilan mimpi. Mereka bertiga melihat buku yang sudah diterbitkan dan buku itu sangat laris.
Saat di hotel, Pak Kim membuat koktail untuk mereka berempat sebagai tanda terima kasih. 그래도 이번 티얼스는 특별한 것이니 마셔려. 나 조선의 선비 김씨. Dan berpamitan kepada mereka semua. Semua yang di situ merasa sangat sedih dibuatnya. 다들 고마워. Kemudian Pak Kim telah bersiap untuk pergi ke alam baka. 안녕히 가십시오. Pak Kim berpamitan kepada semua yang hadir di situ. Saat pagi tiba, Ji Hyun mendatangi Yuna dan bilang jika Pak Kim sudah pergi. Dan Yuna bilang jika kesedihan yang dirasakan Ji Hyun saat ini juga yang dirasakan Yuna nanti jika Ji Hyun pergi. Yuna meminta Ji Hyun untuk tidak pergi, tetapi Ji Hyun bilang jika mereka tidak akan bisa bersama karena Ji Hyun akan pulang bersama adiknya. Kemudian di apotek wanita itu bertanya kepada Bu Choi, apakah Bu Choi kerabat dari ayah bayinya? Dan Bu Choi menjawab jika dirinya pernah menjadi menantu keluarga Hyun. Saat itu wanita itu bilang jika bayinya tidak akan pernah menjadi keluarga Hyun karena akan mengambil nama keluarga darinya, dan menjelaskan jika anak itu adalah anaknya. Bu Choi terlihat sangat sedih karena tidak pernah memikirkan hal itu, dan wanita itu menenangkan Bu Choi. 그냥 당신 아이는 Saat di hotel, ada Ji Hyun yang izin kepada Bu Choi jika ingin menjemput adiknya, dan menyuruh Ji Hyun untuk membawa adiknya ke hotel. Kemudian di rumah sakit, Hyunmi sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Dan saat keluar dari kamar itu, Hyunmi menjadi anak kecil lagi dan mereka bertemu dengan Yuna. Kemudian Yuna pergi dari situ karena dirinya sedih sekali. Saat di hotel, Hyunmi disambut oleh Nona Jang, Changsung dan juga Bu Choi. Saat itu Ji Hyun memberikan jam kepada Changsung untuk diberikan lagi kepada Yuna dan bilang jika Yuna harus berbahagia. Saat Ji Hyun akan pergi, ternyata ada Yuna yang datang membawa bunga dan memberikannya. 이거 내가 너 주려고 받아왔어. 이 빚 갚으려면 엄청 Kemudian Yuna bilang jika bunga itu dirinya meminta kepada Mako. Dan saat mobil itu pergi, Ji Hyun dan juga Yuna menangis sesekukan. Kemudian saat Mira dan Yongsu sedang mencari perabotan, ternyata Mira bertemu dengan Nona Jang. 자, 결정. 몰라. 나 계속 Dan Nona Jang memberikan hadiah untuk pernikahan mereka. Ternyata Nona Jang memberi sugesti kepada Mira untuk selalu membuat Yongsu bahagia dan memberikan TV itu untuk mereka. 나 눈물 나면 너 저렇게 마음에 들어요? 항상 보면서 방금 한 말 잘. Saat di hotel, ternyata Bu Choi berpamitan dengan Nona Jang dan juga Changsung. 사무실에 집어넣자고 의견을 낸 건 나였어요. 그날 거기에 들어가 Untuk pergi dan dirinya menceritakan awal Bu Choi bertemu dengan Nona Jang. Saat itu Bu Choi diliputi amarah dan membawa pisau. Ternyata Nona Jang malah memberinya pedang untuk menghabisi semua keluarga itu dan menasihati Bu Choi. 여기서 쉬다가 Saat itu ternyata Nona Jang mencoba melobi Bu Choi untuk menjadi karyawan penginapannya.
바라고 있으니까. 당신이 날 이곳에 묶어놨겠지. 나의 하늘 당신에게 기대어 기다리. Kemudian kembali ke saat ini, Nona Chang meminta untuk memeluk Bu Choi dan akhirnya mereka berpelukan. 울지 않고 가려 했는데 Setelah itu Bu Choi pergi menggunakan mobil ke alam baka. Saat kembali ke hotel, ternyata hotel sudah benar-benar sepi dan hanya ada Nona Chang dan juga Chang Sung. 손님을 보내러. Di sini Nona Chang merasa kesepian dan selalu mengantuk. Kemudian Chang Sung menggendong Nona Chang menuju kamarnya dan sampai di kamar Nona Chang terlelap tidur. 긴 시간을 건너 Saat itu ada Mako datang dan bertemu dengan Chang Sung. Kemudian Mako meminta gunting yang pernah dirinya pinjamkan kepada salah satu tamu hotel De Luna. Saat itu Chang Sung mengembalikan guntingnya. Saat itu Mako menawarkan akan memutuskan segala sesuatu yang menyakiti hatinya. Dan Chang Sung malah memberondong pertanyaan kepada Mako yang membuat Mako tidak bisa menjawabnya. Chang Sung meminta untuk kembali ke masa lalu dan melihat musim dingin bersama Nona Chang sebagai gantinya. Di pohon bulan, ini ada Chang Sung dan Nona Chang sedang menikmati turunnya salju di tempat itu. Nona Chang pun senang dengan itu. 함께하는 겨울입니다. 언젠가 내가 함께했던 과거인지 우리가 함께하는 어느 시간의 겨울입니다. Kemudian Nona Chang akan pergi menuju alam baka yang diantar oleh Chang Sung. Di sini Nona Chang berpesan kepada Chang Sung jika dirinya ingin hidup terus bersama dan terus melihatnya, dan juga tidak ingin meninggalkan Chang Sung. 말을 많이 준비했는데 그냥 계속 널. Kemudian Chang Sung bilang jika Nona Chang pernah berpesan, nanti jangan kesepian saat dirinya melihat Nona Chang pergi. Dan Nona Chang bilang saat itu dirinya sangat tidak menyukai Chang Sung. Kemudian mereka pun berpelukan. 지금 내가 너한테 해줄 수 있는 말이 반드시 Lalu Nona Chang berjalan menyusuri terowongan itu. Terlihat jelas di wajah mereka jika mereka merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Kemudian Hotel De Luna pun menghilang saat Nona Chang sudah pergi dari dunia. Saat pagi tiba, Chang Sung masih berada di depan terowongan itu dan kini hanya menjadi terowongan biasa saja. Saat itu Chang Sung mendatangi Yuna di universitasnya dan mereka pun berbincang-bincang. Yuna berterima kasih kepada Chang Sung karena obat yang Chang Sung berikan membuat dirinya tidak bisa melihat hantu lagi dan membuat dirinya fokus dalam belajar. Di suatu pagi saat di taman ada seperti Pak Kim, Bu Choi dan juga Ji Hyun sudah menjadi orang pada umumnya. Di sini Chang Sung hanya membaca buku dan melihat sosok Nona Chang di situ. Lalu mereka duduk di salah satu bangku dan Nona Chang bersandar pada bahu Chang Sung. 될까봐 날 언젠가
Kemudian film pun selesai. Ini adalah part terakhir dan berakhir juga film Hotel de Luna. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.